Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Denisa. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang mana mereview buku dari Bu Wiji sendiri di mata kuliah Manajemen Kurikulum Pendidikan. Yang mana buku itu berjudul Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan, Konsep dan Strategi Pengembangan. Oke, sebelum kita beralih ke hal yang lain, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum sendiri ya. Bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan kurikulum secara etimologis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum sendiri pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, disebut juga dalam kamus Webster kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Ataupun yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan dan departemen. Nah, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam kurikulum. Dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam pengelolaan kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan tercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersendiri. Nah, di ruang lingkup sendiri, di ruang lingkup manajemen kurikulum, yaitu dilihat dari lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Nah, kegiatan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi, dan standar dasar, dan kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berintegritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama adalah produktivitas, terus yang kedua ada demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir yang kelima yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, selain prinsip-prinsip tersebut, juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, seperti UU SPN nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang jenis sekolah yang bersangkutan. Nah, proses pendidikan sendiri yaitu perlu adanya manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Begitupun ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan, equity, dan kesepakatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum itu sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai karakteristik manajemen kurikulum tersendiri. Nah, dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di sekolah ataupun di madrasah, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Nah, adapun karakteristik manajemen kurikulum terdiri dari pengertian perencanaan kurikulum, kemudian fungsi perencanaan kurikulum, juga model perencanaan kurikulum dan desain kurikulum itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen kurikulum, yang mana tadi sudah kita bahas sedikit mengenai beberapa fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Oke, untuk yang pertama itu di sana ada perencanaan. Pengertian dari perencanaan kurikulum sendiri yaitu merupakan sebuah proses yang komprehensif ketika tujuan dan alat belajar diidentifikasikan sebagai berikut. Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses tatkala peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tujuan pembelajaran. Cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar, belajar, serta penelaahan dan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, tanpa adanya perencanaan kurikulum, sebuah sistematika sebagai pengalaman belajar tidak akan pernah saling berhubungan dan tidak akan mengarah pada sebuah tujuan yang benar-benar diharapkan. Pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh, rinci, karena memiliki fungsi atau memiliki multifungsi sebagai berikut. Yang pertama, ini beberapa fungsi-fungsi dari perencanaan ya. Yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen. Yang kedua, berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Nah, perencanaan kurikulum merupakan sebuah pedoman, penggerak, dan juga sebagai motivasi dalam implementasi kurikulum. Segala bentuk perencanaan kurikulum bisa terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis seharusnya disusun atas dasar prinsip-prinsip, yang mana prinsip-prinsip dari perencanaan kurikulum yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa itu. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam segala tingkatan level. Dan yang terakhir yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Oke, berikut adalah prinsip-prinsip dari perencanaan kurikulum tersendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa aspek yang harus mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan kurikulum. Adapun aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur esensial belajar mengajar efektif. Yang ketiga, harus bersifat reaktif dan antisipasif. Yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu, peserta didik, dan masyarakat. Yang kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Yang keenam, masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan tersebut. Yang ketujuh, pendidik berhak bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama.
Kemudian yang kesembilan, perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Yang ke-10, program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang ke-11, masing-masing sekolah mengembangkan dan memperluas suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. Yang ke-12, perlunya penelitian tindakan dan evaluasi. Yang ke-13, partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan situasi belajar mengajar yang spesifik. Yang ke-14, harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15, berbagai jenjang sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswanya. Nah, jika dikaji lebih dalam tentang komponen-komponen apa saja yang perlu direncanakan, secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu yang pertama dari tujuannya, kemudian isinya, aktivitas belajar, sumber belajar, dan evaluasi. Adapun pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum yaitu ada dari administrator, kemudian pelajar atau siswanya, kemudian dari warga masyarakat, kemudian penyusun kurikulum tersebut, guru, dan juga pimpinan penyusun kurikulum. Itulah pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Nah, kemudian setelah kita ada perencanaan, kita ke pengorganisasian, yang mana pengertian dari pengorganisasian kurikulum secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi, yaitu kurikulum mata pelajaran yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran secara terpisah, kurikulum bidang studi yang memfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis, kurikulum integrasi yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu. Kemudian kurikulum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa. Nah, adapun tujuan dari pengorganisasian kurikulum sendiri yaitu yang pertama, mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Kemudian yang kedua, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempermudah stabilisasi bahan yang diajarkan. Yang keempat, mempermudah dalam mempergunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kelima, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antara bagian, baik pendidik maupun mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum ini, yaitu diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup, kemudian urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Nah, ada juga macam jenis pengorganisasian kurikulum. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Pengertian, pelaksanaan, dan implementasi. Setelah kita membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum tersebut, yaitu penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektualnya, emosionalnya, dan serta fisiknya. Nah, Jackson sendiri menjelaskan ada 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu perspektif kesetiaan, adaptasi timbal balik, dan enhancement kurikulum. Nah, menurut Alan, dalam bukunya dinyatakan bahwa model implementasi kurikulum terdiri atas 4 model, diantaranya model penanggulangan, model resistensi perubahan, model pengembangan organisasi, model bagian, unit, dan lingkaran organisasi, serta model perubahan pendidikan. Nah, untuk tahap pelaksanaan implementasi kurikulum, yaitu meliputi tahap perencanaan implementasi, tahap pelaksanaan implementasi, dan tahap evaluasi implementasi. Pengertian, pemantauan, atau monitoring. Setelah adanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan setelahnya implementasi, nah di implementasi itu pasti ada pemantauan atau monitoring. Nah, pengertian
dari pemantauan atau monitoring kurikulum ini adalah dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan analisis informasi secara teratur. Nah, selain itu, monitoring juga merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakan program atau kegiatan selanjutnya. Kegiatan pemantauan kurikulum bertujuan untuk yang pertama, mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan atau sekolah agar langsung dapat diatasi. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan atau visi misi suatu lembaga tersebut. Nah, sasaran kegiatan monitoring ini yang mana bertuju kepada guru untuk memantau aktivitasnya meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum, kemudian kepada materi, sarana, pembinaan, kurikulum, dan strategi pembinaan. Nah, pengertian evaluasi kurikulum setelah adanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian juga implementasi, dan di sana juga ada namanya monitoring. Setelahnya yaitu ada evaluasi dari kegiatan tersebut, atau di sini di kurikulum sendiri yaitu pengertian dari evaluasi kurikulum yang mana lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Selain itu, evaluasi pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu proyek. Nah, Ibrahim sendiri berpendapat bahwasanya ada beberapa tujuan dari evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, penentuan tindak lanjut pengembangan, dan adapun prinsip-prinsip dari evaluasi kurikulum yaitu tujuannya ada tujuan tertentu, bersifat objektif, komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Kemudian adapun prosedur dari evaluasi kurikulum yaitu evaluasi dan visibility, masukan, proses, dan evaluasi produk. Untuk model-model dari evaluasi kurikulum yaitu ada evaluasi kurikulum, model penelitian, terus model objek, dan model campuran multi variasi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai dari komponen kurikulum sendiri, komponen manajemen kurikulum juga fungsi-fungsinya ya, yang sudah sedikit mungkin lebih mengkerucut dan bisa lebih dipahami lagi oleh teman-teman yang menonton video ini di buku dari Bu Wiji tersebut yang mana berjudul Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan, Konsep dan Strategi Pengembangan. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.